Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 12 TKJ. Ini sakit, Lauha masih sakit. Nah, sehat dong? Sehat? Sehat lah ya, santai aja. Saya kemarin juga pas rekaman pertama tuh agak gimana gitu, santai aja. Cuman mapelnya nggak sama gitu aja kan ya. Nah, biasanya kan kalau kayak kemarin itu saya kasih tahu tentang AI itu kan rata-rata kita itu pakai AI itu nggak punya data. Kemarin ada yang cuman tugas langsung dikirim kan ya. Akhirnya kan biasnya itu terlalu luas. Jadi ada bias yang bisa ditimbulkan oleh kecerdasan artifisial. Apapun kecerdasannya. Sekarang yang muncul kan ChatGPT punya versi baru. GPT-5 kan, GPT-5. Itu katanya lebih bagus lagi. Cuman kan dia tetap kalau kita nggak kasih batasan, dia akan meluas. Kayak kemarin kita kasih contoh, ternyata tugas yang diupload munculnya ada routernya, padahal router itu nggak diminta, kecuali router diminta, itu kan beda lagi. Ternyata kalau nggak dikasih batasan, luas banget hasilnya. Nah, supaya hasil yang kita dapat itu lebih spesifik, kita butuh namanya dataset. Dataset itu begini misal. Kita mau buat promosi untuk toko bunga misal. Tapi toko bunga itu lokasinya ada di Muncar. Dengan toko bunga ada yang di Genteng, hasilnya itu tidak sama. Kenapa? Misal, di sini masyarakat pedesaan, jarang sekali punya istilahnya pesan bunga-bunga yang seperti itu. Kira-kira segmen yang dijual konsumennya beda nggak dengan yang ada di Genteng? Apalagi yang di Banyuwangi kota. Jelas? Beda. Anggap aja misal segmennya anak muda. Segmen anak muda kan berarti yang sedang lagi kasmaran kan ya. Di Muncar apakah usum? Apakah istilahnya umum lah? Orang ketemu kekasihnya itu bawa bunga. Ada nggak? Yang kayak di TV-TV itu bawa bunga dan seterusnya. Ada nggak? Nggak usum. Kenapa? Karena di sini bukan budayanya. Di sini kalau bawa ke rumah kekasihnya bukan bunga, tapi bunga bank. Apa? Ikan. Nah, ya ikan. Bawa ikan tuna selesai wis masalahnya. Iya kan? Segmennya beda. Untuk promosi itu juga sama. Jadi kalau kita kesulitan untuk membuat media
strategi promosi dan seterusnya. Kita harus tentukan datasetnya. Dataset itu maksudnya apa? Lingkungan di situ itu kita definisikan, kita identifikasi satu persatu. Akhirnya apa? Yang muncul di KA generatif nanti hasilnya juga beda. Misal kita punya strategi marketing untuk pelanggan A dengan pelanggan B itu kan nggak sama sebenarnya, nggak sama. Kecuali kalau di sini kan kata-kata jarang. Kalau toko-toko tradisional jarang yang menerapkan seperti itu. Rata-rata ya jual dan seterusnya. Jangan promosi. Tapi toko-toko yang agak baru di sini, misal kalau di sini Juragan Tas kan dia sudah punya promosi mau tahun ajaran baru dan seterusnya. Kan beda kan ya? Itu toko zaman sekarang lah anggap aja. Kalau di Purworejo itu ada unik BWI, ya satu kelompok dengan Juragan Tas. Dia punya live streaming juga. Jadi tahun kemarin tuh dia nyari pegawai yang khusus live streamer. Jadi khusus untuk jualan live. Ya otomatis yang dicari yang cantik, yang ganteng gak payu Mas ya. Ya seperti itu. Kenapa? Ya itu kan strategi marketing. Pak, berarti yang wajah pas-pasan nggak bisa di bidang itu, ya harus dimaklumi lah ya. Kita harus sadar diri. Kecuali kalian punya filter canggih yang bisa jadi cantik sekali. Tapi kan sekarang makeup itu bisa ditiadakan, langsung pakai filter. Nah ya, banyak penipuan. Nah ini, kalian sadar nggak kalau misal kalian main media sosial, iklan yang muncul di media sosialmu itu spesifik untuk kamu? Sadar nggak? Nggak pernah dilihat. Misal kamu main apa? TikTok apa Instagram? Instagram nggak? TikTok main kan ya? Ada iklan? Ada. Iklannya yang biasa kamu lihat nggak? Misal kamu sukanya main game, iklannya game. Buka baju, pernah buka baju di Tokopedia, Shopee, yang muncul tentang fashion. Pernah sadar nggak? Ya kan? Kamu pernah judi online? Enggak, alhamdulillah. Pernah misal, bukan kita nggak main misal. Gimana Ibu? Ya. Oh ya. 5 menit mau, monggo dengan terus aja. Gimana? Aku sing presensi kuwi gak kena tak kontene. Endi? Kae. Tak kontene ya? Iya. Nah, apa? Kenapa kira-kira setiap orang itu punya personalisasi masalah iklan? Kenapa coba? Kok bisa sama-sama Instagramnya, iklan atau video yang muncul itu nggak sama antara satu orang dengan seorang? Gimana? Karena mereka itu mengasih iklan itu sesuai dengan apa istilahnya keinginan kamu. Jangan pakai ini ya, pakai browser. Tetap nggak bisa Pak, nggak bisa login Pak kalau pakai Chrome. Jangan pakai Chrome. Pakai selain Chrome apa? Ada punya selain Chrome. Install Pure Browser di Play Store. Kamu jangan pakai yang itu trouble malah. Sama jadi artis saya ya Bu. Pasti lagi. Tak golek. Saya soalnya ini. Hati ini buka hati. Saya matikan soalnya saya buat rekaman itu Bu. Oh, rekaman. Saya sekarang lagi aku tak praktek mengajar KKA. Iya. Akhirnya PKG. Bukan. Nanti coba di browser ya. Kalau sudah selesai installnya. Ini terus nanti bukanya di sini. Iya, nanti bukanya sama. Sama. Oh iya, kalau aku ngereng kena. Coba di sini aja ya. Nanti kalau sudah ya. Nah, itu ya. Kenapa? Kamu buka YouTube aja. Kalau buka YouTube, kamu misal suka main game, maka video rekomendasi rata-rata itu tentang game. Nah, pernah merasa? Nah, ya. Kenapa bisa seperti itu? Itu namanya personalisasi iklan. Strategi marketingnya Google, YouTube dan seterusnya. Dia punya strategi marketing untuk itu.
Nah, kita sebenarnya mencontoh itu. Kalau kita punya usaha, kita buat apa istilahnya media promosi kita itu sesuai dengan lingkungan, dengan usaha kita. Seperti itu. Nah, kali ini kita juga mau buat seperti itu, tapi untuk misal kalau nanti yang kita kerjakan itu untuk toko buku. Dengan toko buku A, promosi untuk pelanggan tipe ini itu seperti apa. Nggak bisa seperti Google, Pak, nggak bisa. Belum bisa. Kecuali kalian nanti bisa mempelajari secanggih Google. Karena Google itu merekam aktivitas kalian. Kalian mau kemana itu direkam, pernah buka apa itu direkam. Akhirnya muncul namanya iklan yang lebih spesifik. Beda sama kalian pernah tahu Facebook? Nah kan ya, tahu Facebook Pro nggak? Yang ibu-ibu itu biasanya salam interaksi. Itu mengacaukan punyanya Facebook. Kenapa? Kok bisa? Akhirnya iklan yang ditampilkan di Facebook, sebenarnya kan kayak Facebook Pro, Instagram, maksudnya konten kreator itu dapat uang dari iklan kan ya. Waktu iklannya itu gagal, otomatis yang rugi apa? Yang punya konten. Akhirnya apa? Semakin hari itu apa istilahnya bayaran untuk pembuat konten itu akan semakin kecil. Kenapa? Karena algoritmanya dia nggak bagus. Istilahnya banyak orang nyampah, nggak lihat iklan secara baik. Gitu. Lanjut ya. Nah, di sini membuat promosi itu sekarang AI itu KA lah ya, kecerdasan artifisial itu nggak cuman teks, tapi gambar juga. Tetap hitam, Pak. Oke. Kameramu rusak? Enggak, Pak. Di browser. Oh, sudah dibuka. Izin kamera sudah. Pengaturan privasi, terima cookie, cek lacak, adblock, pengaturan browser, telepon, apa lagi ya? Kak kena nih, gimana ini? Oke. Iso nih gawe HP ini koncone barang gak iso ya, Pak? Seharusnya bisa, Bu. Kamu di sini sampai jam berapa? Ya izin Dek, ini izin datang terlambat. Sampai tunggu saya sampai jam 9-an ya. Saya soalnya rekaman nggak bisa dipaus. Iya. Saya coba apa? Gini aja, apa tak telepon nih, engko Di sini selain browser itu apa? Pak, Selain browsermu itu apa? kurang tahu, Pak. Soalnya saya nggak pernah buka browser. Selain browser itu. Biasanya aplikasi bawaannya nanti yang bisa. Nah, ini internet. iki sik di malam. Coba buka di sini ya. Di internet. Lanjut ya. Kalau awal-awal AI, media promosi itu AI itu biasanya cuma untuk teks saja. Sekarang itu AI bisa untuk gambar. Kemarin saya tunjukkan sedikit, kita generate gambar kan ya. Nah, sekarang itu kayak Google meluncurkan VO3. Itu bisa membuat video yang realistik banget. Jadi dengan deskripsi yang lebih detail,
kita bisa dapat video. Makanya sekarang banyak kayak Raffi Ahmad promosi judi online Nagawin. Nah, kita lihat itu video dari Kami Ahmad, tapi sebenarnya itu kan bukan. Ya, itu salah satu penyalahgunaan negatif dari AI. Ada orang punya rekaman, misal suaramu dimasukkan ke AI, akhirnya apa yang dia ucapkan berubah jadi suaramu. Ada yang seperti itu, dibuat nipu telepon dan seterusnya. Itu yang tidur. Oh, tak golek tuh awakmu. Nah, itu contoh. Tapi itu kan negatif. Nah, hari ini kita buat yang positif. Bagaimana? Tapi kan kalau untuk konten dalam bentuk video yang agak panjang, itu nggak bisa pakai yang gratis. Bisanya pakai yang bayar. Kayak yang gratis itu paling cuma 5 detik. Itu nggak ada suaranya. Tapi kalau Google itu, yang VO3, kita bisa membuat video dengan suaranya juga. Itu lebih. Kayak kemarin fotonya siapa itu? Nah, saya buat jadi sepanjang istilahnya dasarnya, acuannya. Ternyata foto yang muncul ya walaupun nggak sama tapi kan mirip. Ya seperti itu. Itu ya. Nah, Pak, ini sebenarnya kalau nggak dilakukan pakai KA generatif, apakah bisa? Bisa. Tapi masalahnya gini, hampir semua orang yang tahu AI atau KA pasti pakai KA kan ya. Akhirnya dia akan kerjanya itu lebih cepat dari yang nggak pakai KA. Akhirnya kalau kita nggak mengikuti ya kalah. Supaya kita nggak kalah, ya kita harus pakai. Ya tapi ingat, hasil dari KA itu bisa bias, jadi harus di review. Ya. Yang saya jelaskan tadi kemarin untuk komponen prompt yang efektif itu apa aja? Persona, tugas, konteks, sama output. Kamu output minta seperti apa? Itu harus dijelaskan. Kalau nggak dijelaskan, kita bisa pakai multi perintah. Jadi misal perintah pertama persona, saya adalah siswa, bla 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 ya. Kemudian baru tugasnya. Kalau tugasnya nggak sesuai, tambah direvisi. Nggak sesuai lagi direvisi. Jadi kita itu bisa multi perintah. Jadi perintah itu nggak harus sekali perintah langsung jadi. Kalau nggak sesuai ya kita revisi. Seperti kemarin yang muncul router ada. Kita bisa kasih perintah, hilangkan routernya. Akhirnya dia akan menyesuaikan. Seperti itu. Jadi ya kita memanfaatkan KA lebih efektif. Kemudian yang belum kemarin yaitu memasukkan profil pelanggan dalam konteksnya. Jadi kita harus masukkan namanya dataset. Misal kalau kita mau promosi untuk kalangan muda, umur sekian dan sekian, dengan kecenderungan misal dia suka dengan apa dan seterusnya, itu kita lebih detailkan. Contoh di sini yang punya anggapnya kita bicara misal anak perempuan kan biasanya membaca buku, rata-rata yang dibaca bukan buku pelajaran kan ya. Yang dibaca apa? Komik. Novel. Kalau cowok yang dibaca komik. Nah, komik itu kan bisa dipilah. Komik yang tipenya apa? Fantasi. Ada tipe yang sains. Ada tipe yang apa lagi? Action. Ada yang kriminal dan seterusnya. Kan komik tuh jangan anggapan komik itu untuk anak-anak ya. Kenapa? Conan itu apa anak-anak? Enggak kan? Shinchan itu buat anak-anak enggak? Tahu Shinchan? Shinchan, enggak tahu? Wah, yang cewek-cewek tahu malahan. Shinchan itu drama anak-anak, film kartun anak-anak. Dia tapi ceritanya agak dewasa. Dewasa lah ceritanya. Dewasa. Itu. Jadi jangan harap ya, jangan heran jangan beranggapan komik itu hanya untuk anak-anak. Novel juga sama. Novel novelnya kan untuk remaja aja, Pak. Ada novel kriminal, novel horor dan seterusnya. Jadi segmentasinya beda. Misal kamu untuk pekan Idul Fitri, misal. Ini kan bukunya kan rata-rata Idul Fitri itu targetnya pasti
anak-anak remaja lah, remaja ke bawah, remaja sampai anak kan nggak mungkin buku dewasa yang di buku dewasa itu bukan buku yang aneh loh ya, maksudnya buku komik yang kriminal dan seterusnya seperti itu loh ya. Kok salah tanggap kan? Nah, ini contohnya. Jadi kita harus memasukkan detail. Jadi detail dari calon yang kita jadikan promosi itu kita harus detailkan. Misal dia umurnya sekian sampai sekian, dia kesukaannya apa dan seterusnya. Umur itu pengaruh di promosi. Orang kayak saya aja ya. Saya umur 38 sekarang. 38. Jalan 39 misalnya ya. Saya itu nggak terlalu suka makanan kekinian yang ada seperti kafe dan seterusnya pemandangannya. Karena saya beranggapan makanan-makanan yang itu yang dijual bukan makanan, tapi yang dijual apa? Spot foto, pemandangan, kondisi ruang. Kalau saya makan, yang penting enak. Dan beda kan ya sama kalian. Kalian datang ke apa? Set itu kan dicari apa? Momen, tempat dan seterusnya. Otomatis promosinya antara saya dengan kamu jelas beda. Karena saya beberapa kali datang ke tempat yang tempatnya bagus, makanannya biasa saja. Kalau saya, harganya tapi luar biasa. Kan harganya pasti selisih kan ya. Ya. Cuman saya kalah sama istri saya. Istri saya suka yang tempat kayak gitu. Akhirnya ya tetap kalah. Laki-laki itu tempatnya kalah. Ya. Iya. Iya enggak? Kita itu memang ditakdirkan untuk mengalah. Ya. Mengalah untuk menang tapi ya. Kalau menang. Kalau menang. Ini. Kalau kalian pengen, Pak ini kan di luar teknik komputer dan jaringan, iya. Tapi kalian itu kalau nggak bisa memarketing kemampuan kalian, itu akhirnya nggak ada gunanya. Contoh, kamu bisa nyeting router sampai wah dan seterusnya, tapi nggak ada yang tahu. Terus apa gunanya? Zaman ngaku-ngaku ke tempat kerja, Pak saya melamar pekerjaan, tapi kamu nggak tahu, nggak bisa mempromosikan, kamu tuh bisa ini, bisa ini, bisa ini. Akhirnya apa? Mereka nganggapnya apa? Ini cuman sebatas CV saja, tapi kamu nggak dipercaya kalau kamu punya kemampuan itu. Repot kan ya? Repot. Berarti kita harus promosi. Ya iya, kita harus bisa promosi. Kalau nggak bisa promosi, akhirnya bisa saja karyamu itu diakui sama orang lain. Repot juga kan ya? Misal kamu mengerjakan apa, temanmu ada yang agak muka dua lah ya. Pak ini saya sudah mengerjakan ini, padahal yang mengerjakan temannya. Apakah ada? Banyak kayak gitu. Nah, repot kan ya? Nah, repot. Jadi tugas apa istilahnya seperti itu. Jadi kita kalau mau jadi yang istilahnya jadi hebat, ya kita harus bisa jadi marketingnya minimal untuk diri kita sendiri. Ya, jangan jadi pendiam. Pak, diam kan emas. Ya lek awakmu sugih. Misal kita buat video ya. Kamu kemarin lihat Ryu Kintaro itu ya? Ya. Yang ngomong dia dengan yang ngomong kamu, kira-kira bedanya apa? Bedanya apa? Dia kaya, kamu biasa. Ya kalau kamu kaya, alhamdulillah lah ya. Ya. Tapi kan kekayaan kita kalah sama dia. Dia ngomong perintis dan seterusnya. Apakah salah? Nggak salah sebenarnya. Cuman momennya itu nggak pas kalau menurut saya. Dia ngomong sebagai ahli waris sebenarnya. Nggak murni perintis. Jadi kalau dia jualan pakai Lexus ya. Lexus itu berapa M? Ya nggak pas kan ya. Tapi omongan yang diomongkan itu benar. Ya dia kan membuat marketing untuk dirinya kan. Dia dari kecil sudah punya portofolio seperti itu. Berarti didikan orang tuanya benar. Didikan orang tuanya bagus sebenarnya. Dia dari kecil sudah dibuat jadi seorang pengusaha yang bisa apa?
memarketing dirinya sendiri. Loh, kalau sudah besar dengan track record dia seperti itu, kemungkinan dia bisa jadi pengusaha yang lebih besar dari ayahnya. Ya, bedanya di situ. Ya, tetap kan dari kontennya dia kan tetap ada nilai positifnya kan. Ya, cuman kalau yang ngomong kamu sebelum diputar paling sudah di-delete videonya. Ya, bedanya di situ. Ya. Diskriminasi, Pak. Ya, hidup itu memang nggak ada yang adil. Ya, Pak, itu kok enak sekali jalannya dasnya. Memang seperti hidup itu kadang nggak adil, tapi kita harus bisa menerima. Itu ya, itu. Terus aktivitas kita hari ini apa? Yang pertama, kita akan mengidentifikasi kebutuhan. Nah, habis ini saya bagikan LKPD-nya, jadi lembar kerjanya. Identifikasi kebutuhan, kemudian kita merancang prom. Nah, waktu promnya selesai, nanti kita tampilkan ke depan. Hasil rancanganmu itu kalau dipromkan ke ChatGPT itu hasilnya seperti apa? Ya, jadi kita buat seperti itu. Kemudian evaluasi dan refleksi. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apa sudah jelas sekali? Apa? Tanya lain boleh, nggak apa-apa, santai aja. Ada apa-apa, ada apa istilahnya? Jangan-jangan kalian memang senang diam. Hah? Jangan-jangan pendiam atau baru ketemu. Soal saya kemarin yang kelas 2 kemarin itu yang TKJ 2 itu aktif banget. Sampai ada yang pernah nanyai saya bagaimana menang togel. Serius, ada anak, Pak, algoritma togel itu seperti apa dan seterusnya, ada yang nanyakan ke saya. Ya memang salah. Memang salah. Apa ada yang menang? Ada, cuman tipis sekali. Itu kayak penipuan sebenarnya. Membuat kecanduan. Kenapa kok bisa tetap seperti itu aktif? Marketingnya mereka bagus, tapi marketing yang jelek. Ya, saya harap kalian pakai marketing yang positif. Ya, silahkan di-download LKPD-nya dulu. Apa? Ya, scan aja di Chrome. Nanti muncul linknya muncul LKPD, nanti silahkan di-download. Masa? Salah. Nah, kalau kalian ada yang kalau pakai laptop, silahkan ya. Kalau nggak pakai laptop, kalian pakai user ini. Usernya TKJ, passwordnya TKJ besar. Itu beda dengan user siswa. Ini passwordnya losdol internetnya. Jadi setara dengan guru. Kalau pakai HP, ya. Sudah, silakan download dulu ya. Sebentar. Sudah. Ya, kalau login ini sementara. Jadi usernya itu saya buat untuk hari ini aja. Kalian bisa pakai user internet setara dengan guru kecepatannya. Jadi banter banget. Kemudian sudah? Ya, tunggu.
Kalau pakai komputer ya nggak apa-apa, komputer lebih sacet lagi. Ya, ngerjakannya bebas, pakai komputer bisa, pakai HP bisa. Sudah di-download? Nah, kalau sudah, silahkan bentuk kelompok ya. Ya, 4 anak. Kelompok bebas. Silahkan nanti langsung diisi di sininya ya. Di sini, nama kelompok 1, 2, 3, 4. Ayo, mengelompok sesuai kelompoknya ya. Oke, jalan Mas Yan. Ya, langsung aja kelompokan, nggak apa-apa. Saya ngecek kameranya. Ayo. Apa? Ya 5 nggak apa-apa. Ya 4. Satu gabung ke temannya aja. Biar nggak nganu tau. Bukan muhrim ya. Bukan muhrim pacaran. Apa? Ya. Kok ndelok dimatikan dulu. Piye internetnya hidup kok malah gemek ndelok YouTube gile. Kau usah dimatikan nggak apa-apa. Yang identifikasi masalah ya jangan dikerjakan di AI toh. Masa identifikasi masalah minta AI Mas. Kalau kalian nggak mikir sama sekali akan muncul namanya istilah kalau sekarang itu brain rot. Jadi otak kita itu malas. Contoh, kamu hitung-hitungan itu banyak sidik pakai kalkulator apa dihitung manual? Pakai otak. Misal 30 tambah 25 masih di ini manual kan ya. Ya, tetap kita mikir itu mengasah otak. Jadi kalau pikiran kita nggak dipakai sama sekali ya repot. Apa? Ingat ya topiknya sesuai itu. Di sini kan topiknya apa? Toko buku ya. Nah, kita hari ini tetap menyesuaikan apa istilahnya strategi marketingnya itu khusus untuk toko buku. Jangan pakai yang lain. Kita tetap pakai yang di situ. Ya, jangan pakai sendiri punyanya sendiri. Ya. Kenapa toh senengnya kok ndek belakang? Apa? Lihat cewek itu ke sana, nggak di sini. Ya, nah. Nanti kalau sudah selesai diupload lagi ke tempatnya tadi ya. Itu bisa upload. Selain download. Apa? Komputernya nggak bisa tak? Ini tuh dulu bisa semua sebenarnya komputernya. Tapi mouse kok hilang. Apa?
Apanya? TV? Wifi? Ya memang wifi-nya nggak ada. Shh. Yang cewek berdiri dulu, didorong ke tim. 1, 2, 3. Hop. Ini stop kontaknya kan ada. Masalah. Lainnya itu bisa. Cuman kan IP-nya mau setting apa enggak? Oh, hidup. Apa? Kerjainnya satu kelompok satu ya? Ya, kerjainnya satu kelompok hasilnya satu aja. Iki bukune sapa nek? Gak tahu. Oh, mati LCD-nya. Oh ya, makanya kalau ada PC itu diceki. Pakai PC diselamatin toh. Masalah kita ceklek. Bisa. Kalau ada PC yang nggak bisa rewel, install ulang boleh, nggak masalah, tapi dibenerin. Waduh, ini mati. Oh, rewel.
Ada kesulitan ditanyakan ya. Apa? Ya. Ini nggak ada mouse-nya. Nyapa mau pindah? Kenapa dipindah? Hah? Yang di situ nggak kena. Apa kira-kira kamu yakin itu monitornya kamu mau copotin bisa? Ini. Loh, iki monitor hidup, kuwi dipasang mana? Iki jelas tak benar nek ini. Ya toh. Iku wis kembalikan ke awal. Nah, ini hidup. Tapi kok gini kan? Enggak apa-apa, dibaca tuh apa itu? Amerika orang ngerti apa? American Megatrend, press F7 to enter BBS pop-up. Del. Tanggalnya salah. Tanggal berapa? Jam 08 19. Geser. Ah, itu hidup. Ya, di bawah laptopnya ya. Sudah sampai mana? Loh, belum ngapa-ngapain. Apa? Pak calon, kan ini link toh. Ya, Ini buat foto. Kalau ngirim link ke PC gimana? ngirim link ke PC. Aku terus bieng. Saya diinstal loh. Saya link apa s.id. Ini ya yang pakai PC, kemudian apa? Butuh download di PC-nya, pakai link ini. Kalau yang butuh install browser, install di sini, ambil di sini. Nanti di situ ada aplikasinya. Oh, ini ada internetnya. Biar dicek no IP-nya. Kamu lainnya ditancapkan nggak? Faiz, kenapa Faiz? Cek. Dapat IP kak?
connecting Mas Yan. Dapat IT. Bisa. Ayo Rene, ada nih. Ya, komputer di sini mayoritas tuh enak malahan. Yang agak susah itu yang sebelah. Kalau di sini tuh mayoritas bisa. Mau install apa? Pak ini nggak ketera matanya Pak. Hah? Oh ya nggak apa-apa. Gini loh Pak. Kamu mau ngapain? Mau ngapain? Pak. Kalau yang bawah itu butuh browser. Kalau di situ sudah ada Edge atau Chrome, ya nggak usah install. Yang HTTPS ID itu kan link yang saya bagikan tadi kan belum bentuk QR. Itu. Kalau kalian mengerjakan di PC, pakai link yang di situ. Nah, fokus ke pekerjaan kita ya. Pekerjaan orang lain nanti aja. Ya, sih. Kenapa? Apa? Ya, langsung ditaruh dikerjakan di situ. Promnya itu kan contoh. Nah, kamu modifikasi sesuai kamu itu bagaimana? Ah, tetap. Profil audiennya tetap. Kamu hanya butuh buat form yang ada di sini. Nah, nanti hasilnya dipraktekkan di depan. Ya. Ya wis. Yang no komputer dihidupkan ya. Ya, sip. Ini apa mati? Nggak dipakai wis, nggak apa-apa. Fandi, ayo over silang anjing. Sila bahasanya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Di close aja. Mau silang, astagfirullah. Balik. Kok hilang? Dapat balik. Kandang disimpan sih. Oh, enggak kenceng. Kenceng minta spasi. Ngetiknya dilatih ya, masa sebelah jari mas. Ikinya enggak fungsi. Ikinya enggak fungsi sama ini. Ngapain? Bebas, nanti kita review gitu. Tugas kalian itu kan nomor 1, identifikasi dulu audiennya seperti apa dan seterusnya ya. Nah kemudian
masuk ke bagian 2, ngerancang prompt yang dipakai nanti untuk kecerdasannya gitu. Jadi tugas kalian itu sebenarnya hanya fokus ke merancang prompt. Hasilnya 4. Di situ kan sudah saya kasih contoh. Nah, kalian modifikasi contoh itu. Jangan lupa disimpan. Nama kamu siapa? Muhammad. Nah, ini nggak fungsi juga. Ini buat kamu sih. Ngapu jadi hilang aja itu. Jadi pencet kaplok. Yang lain apa menyapa kok duduk berdiri. Kok gak punya kedudukan. Ini bisa, banyak yang bisa. Iya. Pak, ini yang diisi yang mana, Pak? Ini, bawah. Nah, kamu identifikasi kebutuhan personalisasinya. Poin-poinnya apa? Ini, ringkaslah karakteristik. Tadi kan di atas ada karakteristik ya. Kamu ringkas di sini. Nah, kalau sudah jadi 2 itu, nah, kita rancang prompt-nya. Ini contohnya. Saya sudah kasih contoh. Sekarang tinggal kamu yang rancang prompt-nya. Berarti diedit sendiri yang ini, Pak? Ya. Tuh, ya. Jadi merancang prompt tugas kita ya. Dirancang, nanti kalau dimasukkan ke KA itu hasilnya seperti apa? Apa? Nanti aja yang itu. Evaluasinya nanti. Apa? Tugasnya. Sudah di-download? Sudah. Di sini ada? Di sini ada? Enggak ada di sini. s.id umxkk. Lanjutkan ya. Nah, ini di-download. Download kan? Nah. Kita aktifkan pengeditan. Apa yang kita kerjakan? Pertama, nama kelompok diisi. Sudah. Kemudian ini skenario masalahnya. Ya, ini profil pelanggannya. A dan B ya kan ya. Nah, kemudian dari sini kamu identifikasi. Kebutuhan utama toko Bacayo itu terkait personalisasi strategi marketing dengan Kak Genat itu apa aja? Misal apa istilahnya, demografinya apa dan seterusnya. Kemudian dari sini kamu singkat, kamu ringkas profil A, profil B itu seperti apa. Ya,
Setelah kita dapat ini sama profilnya, nah baru kamu rancang. Contohnya kan seperti ini. Nah, dari contoh ini, kamu modifikasi sesuai temuanmu yang ada di poin 1 sama poin 2. Gitu. Sederhana kan? Ya, ini sebenarnya prompt yang nanti kita ketikkan di mana? Di ChatGPT. Gitu. Jadi gak syukur-syukur semuanya di copy. Kalau kemarin kan pokoknya dapat soal kirim, dapat soal kirim. Itu kan ya. Nah, hari ini kita buat lebih spesifik. Jadi dirancang dulu promptnya. Ada yang nggak paham Mas ya? Paham lah ya. Nah, lah yang buka opo. Pak, ini untuk promnya buat sendiri. Apa? Untuk promnya buat sendiri atau Buat sendiri. Atau modifikasi dari itu boleh. Gimana? Gak apa-apa, selanjutkan aja. Judulnya nggak apa-apa sama Pak. Apa? Yang buku judul bukunya. Gak apa-apa. Tapi hasil promnya ditaruh di situ loh ya. Waktunya masih 30 menit ya. Lihat hasilmu. Pak, jawabannya taruh bawahnya kan Pak? Jawaban apa? Jawaban itunya. Yang nomor 1 identifikasi masalah itu dah. Kelas, kemudian Ya. personalisasi. Ya, taruh bawahnya aja. Personalisasi. Nah, itu perintahnya nanti di copy di situ ya. Di sini lah maksudnya. Hasilnya di copy di sini. Jadi ini kan contoh. ini dihapus nanti Pak? Ya, dihapus ini nanti. Berarti diganti punyamu ya. Nomor yang 1 sudah? Yang atasnya sudah? Oke. Langsung bawahnya ya. Apa? Aku mek senyum tok, saya yang bingung.
Ya, saya hanya minta formnya aja ya, hasilnya nggak usah. Nggak usah hasilnya. Yang saya minta itu formnya aja ya. Tadi kan di bagian 2 kan sudah saya kasih contoh. Lah itu silahkan diganti dengan punyamu. Hasilnya nggak usah. Ini kan contoh yang saya berikan. Nah, ini ganti punyamu. Tapi hasilnya nggak usah. Hasilnya kita lihat nanti waktu dipraktekkan di depan. Itu ya. Ada yang sudah selesai? Tuliskan poin-poin utamanya. Apa kebutuhan dari toko baca? Promosi untuk buku-buku poin pertama ya. Promosi terasa sangat personal. Itu kan poin-poin yang dibutuhkan. Nah, kamu kebiasaan pakai ChatGPT itu langsung copy paste. Ya, jadi waktu kamu diminta untuk membuat poin-poinnya, kamu nggak bisa. Kenapa? Karena kamu selama ini hanya memerintah, nggak tahu kadang yang diperintahnya itu apa. Kalau saya buat seperti ini, di WA. Oke, saya. Terus kita Kak. Apa? Pernah membuat yang seperti itu? Astagfirullah. Ini namanya berpikir komputasional. Jadi kita itu punya masalah, kita breakdown masalah kita apa. Nah, dari masalah yang sudah kita breakdown, kita nyari solusi. Kamu selama ini nggak pernah melakukan itu. Foto jepret kirim, foto jepret kirim. Berarti kamu nggak membreakdown sama sekali. Itulah generasi cemas 2045. Indonesia cemas. Paham? Ah, iya kan? Sudah? Nah, dari toko buku itu, kamu poin-poin penting, poin-poin utama dari deskripsi di atas itu apa? Contoh.
Nih misal, ini kan toko buku online. Baca Yuk ingin meluncurkan promosi untuk buku-buku fiksi yang terbaru mereka. Poin pertama, bentuk toko adalah toko online. Poin kedua, promosi untuk fiksi. Ya, promosi terasa sangat personal. Itu kan sudah termasuk poin-poin. Oh, poinnya. Ya. Apa yang kurang kira-kira? Kamu tuh baca satu kalimat perintah, itu gak kamu artikan secara menyeluruh. Baca depan, baca tengah, baca belakang. Ya. Ada yang sudah jadi? Sama, Pak. Apa? Iki. Kenapa? Iki anak. Ya boleh bebas. Kopi. Taufik. Ya, saya minta hasilnya aja. Nah, nanti hasilnya itu kita praktekkan di depan. Sudah jam berapa sih? Ini semua nomornya 4 dikerjain semua, Pak. Ya. Belum. Ini sudah dimodifikasi belum? Dan yang 2 ini, Pak. Yang 2 ini belum. Yang bawah. Ini, anak. Nanti Apa? Gantian, Pak. gantian. Sebenarnya kalau pengen cepet itu kan sebenarnya dibagi. Oh, gak yang satu main game, satunya berdoa, satunya ngerjakan. Mana ini? Ganti, Pak. Ganti ya, Pak. Kalau dibagi per, misal formnya kan ada 4, dibagi satu kan cepat selesai. Iya enggak? Iya saja nih. Alah, model. Ini nanti hasilnya, mana hasilnya? Waduh. Kuat. Ayo. Ini sudah selesai. Ganti. Kamu selesai berapa? Saya 2, Pak. Ini, Pak. Wis, nggak apa-apa wis, selesai 2 aja dulu ya. Saya butuh yang apa untuk nunjukkan ke temennya. Ya, tidak bawa komputer aja. Ya katut dulu. Ya jadi katut nih. Nah, Ada tertarik dan merasakan kalau saya nggak bantu. dan apa yang jadi Tambah.
Selesai semua? Yang evaluasi nggak usah enggak. Bisa. Kalau ini selesai semua, simpan. Apa? Ya, disimpan. Sudah disimpan. Nah. Simpan ya. Mana? Yang ini ya? Yang ini apa yang bawah? Tapi belum di sini. Apa? Oh, pakai VPN. Apa iki? VPS itu lu lambat. Ya, dikasih nama. Kirinim gitu, Pak. Ya. Kelompok apa? Oh, Namakan apa? dapan tampan. Apa? Dapan tampan. Asik. Ganteng. Anjir, dapan. Ya, diupload di sini ya. Buatmu asik menang. Ya itu Pak yang angel, Pak. Cepet, Pak. UMX kakak. Lanjut. Dapan ganteng. Nanti. Nah, upload ya. Anjir, dapan. Nah, sekarang dicoba ya. Keempat-empatnya ke depan. Saya minta hasil promnya aja. Ini dicoba di ChatGPT. Gak usah semua, tapi 2 prom aja yang dicoba ya. Silakan dicoba di laptop di depan. Ya, ke depan. Ayo, ya. Ayo. Nah, perhatikan temannya. Loh, keempat-empatnya. Ya, diperkenalkan. Yang Davan mana? Davan ganteng. Ayo. Siapa saja bebas. Ya. Dicoba prom 1 sama prom 2 di ChatGPT, kemudian ditampilkan ke teman-temannya. Ya. Itu sudah saya bukakan ChatGPT. Pakai mouse saja enak. Bawakan sampai bawah. Nah, itu. Not no. Ya, itu silang. Ini hasilnya.
Di refresh lagi coba. Kok hasilnya nggak keluar? Saya masih mikir dia. Itu loh masih mikir itu di bawahnya. Kamu pakai apa selain ChatGPT? Gemini, Pak. Oh iya, pakai Gemini, buka Gemini ya toh. Nah, diketik Gemini. Wah, enter. Pakai akun saya nggak apa-apa. Langsung Ctrl V, enter. Sudah, hasilnya seperti itu. Nah, perhatikan. Yang lain. Itu kalau kita taruh di Instagram, cukup nggak? Foto biasanya di Instagram itu pakai hashtag. Kenapa? Karena di formnya nggak muncul lebih detail, minta hashtag dan seterusnya itu nggak ada tadi. Akhirnya yang ditampilkan oleh Instagram ChatGPT Gemini hasilnya hanya seperti itu. Kenapa? Karena formnya kurang detail. Jadi yang diminta outputnya itu kurang detail. Apakah salah? Ya nggak salah. Cuman kalau didetailkan hasilnya akan lebih baik. Itu ya. Ya wis kembali. Itu yang dicoba satu aja. Karena kita terhalang di waktu. Nah, perhatikan yang lain. Itu ya. Kita lihat contohnya. Di sini kan promosi Instagram, tapi dia nggak mau Instagram itu identik sama hashtag dan kata-kata yang singkat. Jarang orang itu baca Instagram itu panjang. Beda enggak Instagram sama situs berita? Situs berita kan panjang. Instagram itu rata-rata pendek, disertai dengan hashtag sama gambar. Itu ya. Jadi perhatikan. Jadi seperti itu. Jadi form yang kita rancang itu harus lebih spesifik. Yang kita minta harus lebih detail. Kamu minta untuk Instagram dengan foto, dengan hashtag dan kalimat yang ringkas. Orang Instagram itu rata-rata yang dilihat itu apa? Foto. Setelah foto baru diklik, dibaca isinya, captionnya itu apa. Dia nggak lihat caption dulu baru foto. Karena memang fokusnya seperti itu. Beda dengan yang di bawah. Di bawah tugasnya adalah apa? Email. Email itu pasti dibaca dulu, baru dilihat lampirannya. Ya, gitu ya. Jadi, saran untuk hari ini, kalau membuat prompt itu harus lebih spesifik. Yang diminta outputnya seperti apa itu harus lebih spesifik. Dan itu memang harus dilatih. Ya, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Nah, yang belum mengumpulkan, tadi yang mengumpulkan masih satu kelompok karena waktunya memang nggak cukup. Nanti setelah ini dilanjutkan, hasilnya di-upload kembali di link tadi. Nama kelompoknya boleh dinamakan. Jadi filenya di-rename, dikasih nama kelompok. Punyanya yang tadi itu punyanya Davan Ganteng. Ya, kalau yang lain boleh bebas.
Nggak kuat saya sebenarnya ngomong depan ganteng, tapi gimana? Itu ya. Ya. Setelah ini ya nanti tetap ada lanjutannya ya. Setelah ini materinya adalah apa? Jadi kita kan sementara ini kita pakai murni ChatGPT. Nanti kita kembangkan menjadi sebuah aplikasi. Ya, untuk kedepannya. Ya. Sampai di sini cukup? Cukup ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.